Ya, bagus sekali. Baiklah, karena semua anak-anak ibu telah dapat memahami dari pertanyaan-pertanyaan ibu, anak-anak ibu semua dapat menjawabnya. Baiklah, di sini ibu akan menyimpulkan ataupun menjelaskan kembali materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah, di mana iman artinya secara bahasa yaitu percaya atau yakin, dan secara istilah yaitu meyakini dalam hati dan juga meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Di mana iman kepada Nabi dan Rasul ini adalah meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian tugas Nabi dan Rasul Allah, di mana tugas Nabi dan Rasul Allah ini ada 4. Yang pertama yaitu sebagai saksi bagi umatnya di akhirat kelak. Yang kedua yaitu sebagai pembawa kabar gembira. Kemudian yang ketiga sebagai pemberi peringatan, dan yang terakhir yaitu sebagai juru dakwah. Di mana sebagai juru dakwah ini yaitu Nabi dan Rasul Allah ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya, dan disampaikan kepada umat-umat setiap nabi. Dan selanjutnya itu sifat Nabi dan Rasul Allah. Sifat ini ada terbagi 3, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Sifat wajib yaitu siddiq, fatonah, tabligh, dan amanah. Kemudian sifat jaiz yaitu seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Kemudian sifat mustahil yaitu istib, baladah, dan lain sebagainya. Kemudian mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah sebagai pembuktian kepada orang-orang yang ingkar kepada wahyu ataupun risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah. Mukjizat ini terbagi 2, yaitu mukjizat yang material dan juga mukjizat non material. Mukjizat material ini yaitu yang bisa dilihat oleh mata dan juga dapat dirasakan, dan mukjizat non material ini yang tidak tampak oleh mata dan juga tidak dapat dirasakan. Contoh dari mukjizat material seperti dapatnya berubah tongkat Nabi Musa menjadi ular, kemudian Nabi Isa pandai berbicara waktu kecil, dan juga Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Adapun mukjizat non material yaitu seperti Al-Quran, di mana yang kita kenal sebagai kitab terakhir ataupun kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini disebut non material karena tidak tampak akan tetapi bisa kita rasakan pada saat ini. Kemudian generasi digital yang berkarakter, di mana tadi anak-anak ibu telah menjawab apa itu generasi digital yang berkarakter. Dan generasi digital yang berkarakter ini yaitu di mana generasi digital ini dapat kita rasakan pada saat ini, yaitu generasi di mana semuanya serba internet seperti adanya penggunaan YouTube, Instagram, Google, dan lain sebagainya. Dan juga generasi digital yang berkarakter ini yaitu menciptakan peserta didik ataupun anak-anak muda yang berkarakter, yaitu apa kaitannya antara meyakini Nabi dan Rasul Allah dengan generasi digital yang berkarakter ini. Di mana apabila kita meyakini Nabi dan Rasul Allah ini, maka akan membuat diri kita menjadi generasi digital yang berkarakter, di mana karakter ini terbentuk dari apabila kita meyakini bahwa Allah ini telah mengutus Nabi dan Rasul sebagai pembawa risalah kepada umatnya. Dan di sini kita juga bisa menggunakan berbagai situs ataupun akun-akun agar kita bisa membagikan dakwah-dakwah, seperti kita menggunakan YouTube untuk berceramah. Kan ini berkaitan dengan generasi digital. Atau anak-anak itu nanti kan membuat seperti status di WA, kan nanti statusnya bisa menggunakan